Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk seluruh viewer channel YouTube saya di Octavian Rama. Kita ketemu lagi pada pagi hari ini. Kita akan membahas topik yang bisa dibilang ini sedang hangat ya, karena Indonesia itu saat ini masuk ke dalam red list-nya UK dan banyak para LPDP awardee yang akan berangkat ke UK ya, atau ke negara-negara tujuan studi selain UK. Nah, pada hari ini kita akan sharing tentang bagaimana sih bagaimana persiapan keberangkatan untuk ke UK atau juga ketika menjalani proses karantina di UK. Nah, ini sudah hadir di sebelah saya secara virtual. Ini salah satu LPDP awardee Budi LN PK 161 dari Instiper Yogyakarta, yaitu Ibu Lisma Safitri. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Selamat pagi, Pak Rama. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Nah, Bu Lisma ini pada saat video ini diambil, kita ngobrol ini, beliau sedang menjalani proses karantina di salah satu hotel di London, UK. Ya. Beliau itu sekarang di University of Leeds. Nah, sekarang kita akan cerita tentang ini, Bu. Keberangkatan, kemudian karantina sendiri di UK ya. Nah, untuk karantina sendiri di UK karena kita masih red list, itu berarti kita harus memesan lebih dulu ya, dulu pas booking tiket. Setelah booking tiket. Nah, mungkin ini Bu bisa diceritakan gimana sih proses booking dan juga pengalaman karantina selama 10 hari di UK gitu. Ini yang cukup menarik ya. Ya. Ini drama berikutnya di periode ini. Jadi sepertinya kita yang berangkat di tahun ini punya challenge lah, punya tantangan tersendiri dari perjalanan ini yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Dan mungkin sebelum saya masuk ke bab itu, Pak, ada sedikit perbedaan masuk ke visanya tadi ya, Pak. Di masa pandemi ini terkait biaya nih tentunya, biaya asuransi. Biaya NHS ya, NHS atau IHS ya. Jadi selama periode pandemi ini IHS-nya itu naik. Jadi mungkin di sini bisa saya sebutkan rata-rata aja karena kemarin ada beberapa yang telepon WA saya kaget, katanya ini beneran harganya segini. Iya, ini beneran harganya segini. Jadi sebelum kita masuk ke karantina ya, mungkin for information aja, untuk S3 4 tahun mungkin bisa disiapkan untuk dependen itu biaya visa dan IHS-nya itu sekitar hampir 50 lah per orang. 50 apa itu? 50 juta. Kalau USD dan pound-nya itu aja dibuat rupiah saya lupa aja lah kalau ya. itunya, saya dibuat ingatnya rupiah aja rupiahnya. lah ya, 50 Kira-kira juta segitu ya. Kalau untuk PhD. Karena 4 tahun hitungannya ya IHS. Ya, student kayak saya, untuk student saya kena sekitar 53-an juta, tapi untuk dependen saya di bawah itu ada 46 sampai 48 tergantung kurs saat saya transaksi gitu. Tapi Bu Lisma kan ditanggung LPDP kan, di reimburse sama LPDP, tapi dependennya harus nyiapin sendiri. Jadi harus siapin sendiri. Nah, itu yang berbeda signifikan katanya dibanding yang saya sebelumnya. aja dulu saya berangkat Maret 2020 itu aja saya cuman berapa ya, 35 jutaan. Nah, jauh banget kan, Pak? Oke. Selanjutnya apa, karantina ya? Nah, karantina juga. Untuk tiket itu berarti tiket pesawat berarti Bu Lisma ini ya lewat agennya LPDP waktu itu ya, atau reimburse? Saya beli sendiri. Berarti reimburse beli sendiri, iya. Itu juga berapa juga? Oke. Nah, karena saya tahu kalau lewat agen dia lama kan waktunya, harus ada prosedur gitu. Sementara saat itu saya tuh benar-benar yang tanggal sekian, tanggal 19 bisa saya keluar, tanggal 22 tuh saya udah booking hotel karantina di tanggal 22. Jadi kan saya harus berangkat di tanggal 21 Agustus. Ya. Jadi 28 Juli saya appointment, 19 Agustus 19 Agustus visa saya baru issued dari VFS. Tanggal 20 visa saya nyampe di kurir Jogja, terus saya kejar pagi, terus sorenya saya langsung ke Jakarta untuk berangkat di tanggal 21. Jadi nggak mungkin saya pesan tiket di
LPDP. Heeh. Jadi saya pakai agen sendiri. Alhamdulillah lagi ada promo Etihad waktu itu 4,8 juta per orang. One way ya, ya One murah. way, ya murah ya Pak. 4,8 juta ya. Ya murah sekali. 30 kilo bagasinya. Nah, terus apa Pak? Itu untuk berangkat ke UK sendiri, selain kita harus booking hotel, ada sistem tersendiri ya. Nanti mungkin bisa disebutkan Bu apa? Saya sebutkan websitenya atau Boleh. Bu Lisma mungkin bisa sharing websitenya untuk booking. Saya kira ada kok di gov.uk. Ada. Itu ada di website itu informasi lengkap sekali untuk proses karantina ya, booking karantina. Untuk berangkatnya juga harus PCR kan? Ada PCR juga ya? Iya, harus PCR. Harus PCR ke 72 jam ya. Pada saat sampai itu hitungannya 72 jam. Gitu, PCR semua. PCR. Kemudian untuk karantina sendiri berarti Bu Lisma ini kalau boleh tahu kan di websitenya di UK itu disebut angka sekitar 2.200 pound gitulah ya. Iya, 2.280. 2.280. Nah, karena Bu Lisma ini membawa 2 anak, itu sama, itu juga 2.280 atau ada tambahan? Ada ya? Enggak, tentu tidak, Pak. Ada Jadi tambahan. Biaya karantina itu awalnya sebenarnya bukan hanya karena udah besar juga ya, 1.750 pound sterling untuk first adult. Jadi untuk orang dewasa pertama itu 1.750, orang dewasa kedua 650, anak-anak di atas 5 tahun itu masing-masing 325. Jadi kalau di bawah 5 tahun dia nggak bayar gitu. Pak Rama kalau anaknya mau dibawa di bawah 5 tahun berarti free ya. Nah, berhubung anak saya udah 6 dan 10, jadi dua-duanya kena ya 315 dan 650. Nah, saat itu saya sebenarnya rencanakan berangkat sekeluarga langsung dengan suami, tapi challenge-nya karena kami tahu biaya itu akan naik per tanggal 12 Agustus. Nah, jadi teman-teman award di LPDP ataupun penerima beasiswa lain yang akan berangkat ke Inggris itu sebagian yang waktu itu sudah punya pegangan lah, punya dana cadangan, kita memilih untuk booking duluan di tanggal 11 atau tanggal 10-11 Agustus sebelum harga naik, Pak. Nah, saat itu LPDP belum mengeluarkan kebijakan untuk mengganti biaya karantina. Jadi kita agak was-was, cuman kalaupun istilahnya nggak diganti, gimana ya, kalau kita nunggu lewat tanggal 12, biaya itu akan besarnya tuh, kalau rupiah ya, misalnya kalau kayak saya, 2 orang dewasa, 2 anak kecil dari 60-an juta, 60, sekian juta, itu bisa naik sampai angka 88 juta. Itu kan besar sekali ya, sehingga kami memutuskan kita gambling, ambil resiko, kita booking duluan deh dengan harga awal. Gitu. Nah, ternyata pada saat saya booking, semua websitenya itu ada tertera seperti Pak Rama sebutkan, di gov.uk itu semua ada. Nah, di situ kita punya form sendiri sebenarnya untuk yang keluarga. Jadi kalau di website itu hanya untuk yang booking biasa, untuk single room, Pak. Kamar 1 gitu. Misalnya kayak Pak Rama bawa istri sama anak, itu kan cukup di kamar 1 ya. Jadi bisa kalau kita langsung booking di di website itu. Tapi untuk yang keluarga kayak saya, anaknya sudah besar-besar, tentu perlu family room tersendiri. Nah, untuk family room itu ada form yang harus diisi. Formnya itu saya dapat dari email. Jadi kita hubungi dulu CTM-nya, kita nanya, lalu mereka reply dengan berbagai link-link yang mereka sediakan, termasuk salah satunya form untuk apply atau booking kamar untuk family room. Nah, dramanya pada saat itu mereka menjawab bahwa family room ini terbatas. Jadi kita nggak bisa jamin dapat di tanggal yang saya inginkan. Akhirnya solusinya ya udah deh, saya sama anak-anak berangkat dulu, karena kalaupun misalnya ada dan itu udah lewat tanggal 12, harganya kan naik drastis ya gitu. Dan setelah kita pikir-pikir, nanti ada bab sendiri, mungkin nanti suami saya nih besok akan berangkat lewat jalur negara lain gitu. Jadi kalau saya kemarin kenanya masih 1.750 Pak, sekitar 35 juta. Kemudian anak-anak ya total 650 tuh 13 juta ya kira-kira.
Itu semuanya kita awalnya pakai biaya sendiri dulu, teman-teman juga seperti itu. Karena LPDP sifatnya reimburse, alhamdulillahnya sekarang udah dikeluarkan kebijakan di reimburse. Gitu. Berarti ini Bu ya apa untuk booking di hotel karantina itu kita butuh tiket pesawat dulu harus issue Nah, atau iya, jadi kita hanya memasukkan nama seperti biasanya paspor, kemudian hanya apa istilahnya Pak, nomor pesawat ya, nomor flight number atau kode bookingnya, flight number ya. Flight number dengan satu lagi terminal, hanya itu. Jadi saat saya pesan book hotel itu, saya belum pesan tiket pesawat karena visa saya belum turun saat itu. Jadi hanya coba lihat-lihat di Traveloka atau di tiket.com, kalau pesawat tanggal sekian itu kode penerbangannya apa, itu aja sih dimasukkan. Karena habis itu masih bisa amendement. Jadi kalau misalnya visanya belum jadi, misalnya saya nih, visa saya belum jadi, saya awal booking itu untuk tanggal 20, kemudian saya amendement, saya ajukan perubahan untuk ke tanggal 22. Nah, itu bisa. Sebelum 48 jam ya, J-48 itu free. Kita kalau mau ganti masih free, tapi kalau udah mendekati itu, maka kita kena cas 200 pound sterling. Gitu. Nah, oke, itu berarti hotelnya juga ditentukan oleh pemerintah UK ya? Iya, kita nggak bisa memilih hotel apa. Bookingan pertama saya dapat hotel A, kemudian saya amandemen dapat hotel B, saya amandemen lagi dapat hotel C. Akhirnya sekarang saya di Leonardo Hotel Heathrow. Berarti bolak-balik itu Bu Lisma, berarti gonta-ganti bolak-balik. Iya, saya cuma sekali ngisi form amendement, kemudian mereka intensif kirim email ke saya dan saya langsung balasnya di email itu aja untuk amendement berikutnya. Ganti berarti ini udah ganti 3 kali hotel. 2 kali. 2 kali hotel. 2 kali. Ini lumayan ya Bu. Fasilitasnya apa aja ketika karantina ini sekarang? Ini berarti hari ke Bu Lisma nyampe hari di ke-8. Tanggal 22 Agustus 23. Iya. Nah, dari bandara ke hotelnya itu gimana waktu itu? Jadi khusus untuk penumpang dari red list country ini memang spesial perlakuannya. Dari manapun kita turun, di terminal manapun kita turun. Sebelumnya untuk red list itu hanya bisa karantina di 2 kota, yaitu di Birmingham dan di London. London dan Birmingham ya. London dan Birmingham. Jadi misalnya saya mau ke Leeds, saya nggak bisa langsung ke Manchester atau ke Leeds gitu. Jadi saya harus ke pilihan 2 itu. Nah, karena London paling banyak ininya ya fasilitas hotelnya, jadi kita banyaknya mostly pilih London. Nah, London umumnya kita di London Heathrow ya Pak, umumnya kan ya kalau dari Indonesia di situ. Kemudian kita tiba di terminal apapun, kita akan melihat tanda sign untuk red list, kita ikutin aja. Di situ kita harus menunggu. Jadi ada spot menunggu bus yang akan mengantar kita ke terminal 4. Itu terminal penjemputan untuk penumpang red list. Dari pengalaman saya itu cobaan berikutnya sih pada saat menunggu ya Pak. Jadi saya sempat salah masuk rombongan. Iya. Jadi waktu saya keluar dari pesawat itu nggak ada tanda. Waktu saya nggak lihat sih. Jadi saya hanya ikut antrian dan mereka nyuruh saya masuk ke antrian itu. Ternyata setelah saya antri 2 jam dan untuk imigrasi ketemu officernya, officernya bilang kamu salah masuk antrian, kamu nggak di sini barisannya. Saya dengan 2 anak muter lagi itu udah kita tunggu lagi. Akhirnya kami diarahkan ke semua spot nunggu bus itu. Kecil sih tempatnya. Kita tunggu di situ bus lumayan lama sih, sejaman ya. Kemudian dari situ di bus tuh kita naik, kita turun di terminal 4 dan di situ mulai lagi imigrasi khusus untuk orang-orang dari red list country. Kemudian setelah itu ternyata bagasi kita, jadi yang saya baru tahu ya, semua bagasi red list country itu udah diambilin dan disimpan di terminal 4. Nah, sebelumnya kan saya berpikir saya ngambil bagasi dulu baru saya ke terminal 4. Ternyata bagasi saya udah diambilin gitu. Berarti kita nggak perlu nunggu bagasi ya? Berarti dari apa? Enggak, karena nunggu imigrasinya aja udah lama, bagasi kita udah nungguin. Nanti dari situ ya ada arahan lah, ada banyak banget petugas, mulai dari petugas imigrasi, petugas kemudian masuk ke CTM ya, istilah untuk bookingan hotel itu diperiksa, kemudian dikasih tahu kita masuk ke barisan mana, ada yang istilahnya, ada yang masuk kelompok
karantina di hotel yang di London kota, ada yang karantina di London Heathrow gitu. Nanti ada barisannya sendiri, ada busnya sendiri. Kemudian kita nanti dari situ masuk ke bus, bagasi kita disimpan di bus, terus kita ngikutin bus deh, diantar satu-satu. Misalnya saya di London Heathrow, ada yang turun di mana Hilton, ada yang turun di Hotel Holiday Inn, kemudian ada yang turun misalnya saya di Leonardo. Kalau gitu. dapat Hilton hotel kan enak Bu, Hilton. Enggak juga ternyata juga, Pak. Ya. Sama enggak aja juga. Ya. Jadi ternyata kalau menurut pengamatan saya justru lebih bagus kita dapat di hotel yang sederhana nih. Kayak saya nih, hotelnya kan kecil ya, bintang 3. Sebelah juga ada hotel Holiday Inn juga bintang 3. Justru kayaknya hotelnya relatif baru. Saya nggak tahu waktu saya muter nganterin penumpang itu ya di bus itu, saya lihat Hilton, saya lihat Novotel yang di Heathrow tapi ya. Itu hotelnya tuh nggak seperti yang kita bayangin di Indonesia gitu Pak, bintang 5. Itu jauh banget. Kayak wah gitu. Dan ternyata teman saya yang tinggal di Hilton gitu, dia kecewa gitu dengan fasilitasnya, dengan pemandangannya, dengan kebersihan kamarnya gitu. Itu benar-benar kayak masing-masing hotel kayak harusnya standarnya sama, tapi bisa beda-beda, termasuk makanan juga. Kalau misalnya teman-teman lihat review-review hotel di Google gitu, hotel karantina banyak yang ngasih review jelek gitu. Soal makanan, soal standar kebersihan, pelayanan gitu. Tapi untuk saya sendiri di Leonardo, alhamdulillah sejauh ini makanan enak-enak Pak. Porsinya gede-gede, tapi ya porsinya banyak sih, dan anak-anak dapat full ya. Kemudian makanan tuh listnya ada banyak, tapi kita bisa pilih ya, paling itu lagi, cuman yang kira-kira bisa kita makan. Buka jendela, udah kayak VIP nih. Padahal ini nggak VIP. Menurutku VIP. Menurut Anda bagaimana? Resepsionis juga selalu siap, kita mintain apapun dia siap. Kemudian ya paling kamar kita harus bersih-bersih sendiri karena petugas nggak boleh masuk. Jadi kalau kotor ya pinjem vakum, ganti spray, ganti karpet kamar mandi, apapun itu kita request ke mereka siapkan. Gitu. Ada fasilitas laundry nggak nih? Ada juga. Ada. Itu gratis. Laundry-nya tapi terbatas ya. Terbatas. Laundry yang gratis itu hanya 7 potong per penumpang, per orang. 7 potong itu per hari? Oh, selama 10 hari. Selama 11 hari. 10 hari. Iya, jadi saya bertiga jatahnya 21. Dan itu 21 juga pakaiannya yang dan itu pakaiannya tuh yang simpel-simpel gitu loh, pakai jaket-jaket gini dia nggak mau terima. Jadi kayak pakaian kayak yang baju ini ya. Kaos. Iya gitu. Apalagi gitu pakaian aja. yang tradisional lainnya nggak mau terima. Gitu. Nah, untuk cuci sendiri ini, sih paling kalau saya cuci sedikit-sedikit di kamar mandi ya. Terus ngeringinnya pakai itu ya, pakai heater di kamar ya. Ada? Enggak ya? Saya belum nyoba tuh. Sejauh ini saya taruh di kamar mandi aja udah kering sih. Nanti saya coba. Nah, itu gitu untuk makanan mungkin bagi ini ya Bapak Ibu atau rekan-rekan yang Muslim itu kan pasti ada konsiderasi atau pertimbangan tersendiri dalam memilih makanan. Nah, sejauh ini untuk Bu Lisma apakah itu jadi hal yang hal yang sulit atau relatif sulit, atau di fasilitas hotelnya itu menyediakan yang namanya halal dietary atau apa, gimana Bu? Jadi pada saat booking itu kan ada tulisan ya, ada preferensi, kita tulis lah halal meals gitu. Kemudian ya sepertinya sih kalau saya perhatikan kayak misalnya saya di sini ini banyaknya tuh Muslim gitu kayaknya ya, kayak dari Pakistan, dari apa gitu ya. Jadi memang mereka menyiapkan banyak sekali variasi makanan halal gitu. Jadi nggak sama sekali nggak ada masalah untuk mendapatkan makanan halal di sini. Bisa dapat ayam, bisa dapat daging, bisa dapat burger, itu bisa untuk yang itu. Cuman jarang nasi lah. Mungkin kalau mungkin itu dia.
bisa bawa rice cooker juga dan bawa panci elektrik. Kalau saya pakai panci elektrik ya, bisa masak nasi, bisa masak lain-lain. Misalnya anak saya lagi nggak seneng, ya udah saya masak itu. Kemarin sempat ada sharing gimana mengatasi, kan ada itu asap ya, sensor asap ya kalau kita masak. Tapi sejauh ini saya pakai panci elektrik aman-aman aja ya. Saya masak nasi, saya masak Indomie, saya masak saya bawa makanan kaleng, Pak. Saya bawa banyak makanan kaleng kayak sarden, sosis kaleng, kornet. Itu sejauh ini saya bisa masak gitu tanpa kena. Itu ya tipsnya dari Bu Lisma ya, siapin kalau diperlukan bawa panci sendiri, panci elektrik dari panci Indonesia. Elektrik. Terus apalagi itu tadi makanan-makanan cepat saji lah ya, makanan kaleng, sarden gitu lah ya. Bener. Kayaknya di Indonesia banyak itu gitu satu ya. Khawatirnya kan di sini disediain nasi, Pak. Kalau kita mau request nasi juga bisa dapat nasi, tapi nasinya nasi apa ya istilahnya, ya. Pak? Saya nasi biryani ya. Iya, nasi kapsa gitu, nasi kapsa. Anak-anak tuh iya, kurang suka. Bisa nggak sih nasinya kayak nasi Indonesia aja ya? Jadi saya bawa beras dari rumah ya. Dan ada beberapa cerita teman juga mereka bisa delivery kayak Indonesia GoFood ya. Ada Deliveroo ya istilahnya. Bisa sih. Uber Eats, delivery. Di sini ada Uber Eats, delivery, Just Eat. Iya. Ini saya juga sering pakai kok itu. Oh gitu. Iya. Itu pada pakai itu kalau nggak nggak ingin sedikit masak-masak atau pengen makanan yang beda ya, dari roti dan kentang bisa pakai itu juga. Cuman ya bayar lagi. Berarti masih bisa ini ya, kita masih bisa nerima delivery makanan ya, bisa turun terus ngambil itu, bukan yang memang bukan yang terbatas sekali enggak ya di hotel. Enggak. Kita bisa nerima, saya beberapa kali beli paket dari Amazon gitu juga, mereka mau mau terima dan antar, dan kita punya jatah keluar kamar itu 15 menit sehari untuk cari udara segar. Hanya 15 menit sehari. 15 menit dikawal, jadi kita keluar kamar tuh dikawal sama penjaga ya. Keluar, kebetulan di sini hanya parkiran tuh, lokasi yang bisa dikunjungi hanya parkiran dikit gitu, kita lumayan lah buat anak-anak lari-lari kecil. Tapi untuk beberapa hotel yang punya fasilitas taman itu bisa juga keluar terus di taman gitu bisa. Tapi hanya 15 menit. 15 menit tapi disuruh masuk, dan karena dicatat ya jam berapa kamu keluar, jam berapa kamu harus masuk lagi. Nah, ini